Previously on Saya Not a bisa Risk. kontak apa aja Pak, tapi tidak kematian sama perceraian nggak bisa Pak, gitu kan. Ketika masuk pokok permasalahan kuncinya, kalau ibu nih, satu ibu, kita tidak boleh kalah mental. Posisi kita sebagai yang didengarkan. Nah, kenapa dibuat aturan? Kita jelaskan kenapa dibuat aturan ini. Bapak sering dengar nggak? Di daerah sana tuh Maktidi. Iya Bu, satu lahan ada 2-3 sertifikat. Nah, permasalahannya gara-gara ini. Jangan orang pengukuran dari kelurahan atau kecamatan ya Bu ya. Itu yang banyak terjadi. Saya sudah ngukur. Padahal Iya, kita udah tahu iya, nih, di iya. sini 8, semuanya 10. Loh, di sini kok 8 ya? Maaf ya, saya nggak bisa melanjutkan ini. Ini yang 2 kemana? Jauh Bu, di Batam. Kenapa nggak ngomong? Maaf ya, saya nggak bisa melanjutkan ini. Iya. Kalau mau lanjut sama saya, datang ke kantor saya. Benar. Salah satu aja datang ke kantor saya, ngomong baik-baik. Nanti saya kasih petunjuk bagaimana caranya. Yang 2 itu harus tanda tangan pakai kuasa notaris setempat. Iya. Datang ke kantor saya. Dan ini saya tutup, saya pulang. Langsung ibu pulang. Oh itu kayak gitu nggak apa-apa tuh Bu? Nggak apa-apa. Kan kita dibohongin. Kita maksudnya punya apa namanya? Kayak semacam wewenang untuk menolak kalau pekerjaan itu Nah kebetulan nggak waktu sesuai, itu ya. warisnya karena banyak, dia ngundang ibu ke situ. Karena ada yang stroke atau apa gitu, seumpama ada yang sakit atau apa, dia datang ngundang ibu ke situ. Bentar, Nah, Bu. ibunya ada 10. Punten, mau join. Aja ini. Iya. Nih, kalau sorry Bu ya maaf. Entar, ada yang join nih di tengah-tengah jalan. Biasanya kalau ada kontennya easy, berarti namanya crazy gitu. Oke, Biasanya. iya. Kelas bareng easy. Nah, gitu. Orangnya kali crazy. Oke. Udah masuk belum? Mantap ya. Oke, terus lanjut Bu. Tadi penasaran kalau ada hubungan Jadi waris-waris waktu itu pernah ibu diundang, ibunya sudah sepuh sekali. Sudah Dia sepuh ngomongin sekali. waris nih seneng Iya. banget Bu. Iya. Ibu juga senang. Itu. Saya kan dapat waris kan enak. Iya sih. Jadi waktu itu datang karena ibunya sepuh, ibu yang datang ke sana. Karena tapi ibu wajibkan mereka untuk melayangkan surat kebil untuk mengundang karena orang tuanya udah sepuh. Kita sama-sama tanda tangan di rumah beliau. Nah, ketika itu ngomong, nih pas kan kalau mau balik nama apa jual beli yang sertifikat udah meninggal kan harus turun nama waris. dulu. Nah, berarti kita jalannya bukan AJB, BPJB, ya kan BPJB karena ada yang belum diselesaikan. Ya. Nah, BPJB itu tanda tangan semua dong. Ibu dapat surat keterangan waris segala macam. Nah, cara kehati-hatian ibu itu satu. Kita nggak bisa percaya 100% itu dokumen yang dikasih ke kita. Ya jangan satu-satunya ya dengan pendekatan Pendekatan yang secara ini. apa ya? Ngejebak gitu gitu ya. Ngejebak. Betul, dijebak. Nanti kita ngomong, oh, enak ya Bu, gini. Nah, pas terakhir kita tanya tuh tujuan kita, semuanya berapa ya Bu, laki-laki berapa, perempuan berapa gitu. Kadang-kadang nanya ibu-ibu antar ibu-ibu gitu. Oh sepuh, ibu itu langsung otomatis kalau kita sudah cerita kalau idul otomatis Akan nyebut yang sebenarnya iya. 10. Lu 2 lagi kemana? Di sini kok 8 ya Bu? Enggak 10, ibu tuh otomatis ngotot dong. Iya. Nah, yang datang kan pasti ketika ke kantor kita yang datang kan bukan ibu ini dong. Coba Mas, ini diterangkan sama saya, kenapa ini? Ya Bu ada 2 jauh gini. Oh nggak bisa. Saya pending ini datang ke kantor saya. 2 lagi. Nanti datang saya sama ibu, gitu. saya kasih petunjuk untuk bagaimana caranya dia tanda tangan pakai kuasa notaris yang di sana. Nggak bisa Bu, dia masalahnya pasti gini. Dia soalnya rewel ini. Oh nggak bisa. Itu pasti ada yang diumpetin ya Bu ya kalau kayak Nah, gitu. kalau berarti ini mau nggak kasih bagian nih ceritanya mungkin. Kalau seperti itu saya nggak bisa dan saya tidak akan melakukannya. Udah. Dan kita nggak perlu panjang lebar lagi. Jadi dia tahu di saat ketika kita marah, di saat ketika kita dokumennya bagus kita pokoknya tegas ketika memang dokumennya itu nggak sesuai ya. Aku mau nanya, aku mumpung ingat nih Bu, pernah zaman dulu, jadi ada surat keterangan waris, tiba-tiba ada tanda tangan nama ahli waris. Duanya ini kita ngelihat tarikan tanda tangannya beda Bu, di dalam surat pernyataan ahli warisnya itu yang di tanda tangan nama lurah camat gitu. Itu kita harus kayak gimana sih Bu? Kalau aku ada keyakinan ini pasti dipalsuin tanda tangannya. Apakah kita
kalau aku waktu itu menolak karena feeling aku nih nggak bener nih kayaknya nih. Ini ada sesuatu nih karena tadi balik lagi. Oh, antara ahli waris ini 3 gapnya ke sini, 3 gapnya ke sini. Menurut pandangan ibu gimana tuh kalau kayak gitu? Lihat dulu, dia mau nandatanganin akta apa enggak? Oke. Atau hanya turun waris doang? Oke. Nah, takutnya aku ada indikasi. Jangan. Enggak, dia mau tanda tangan akta atau gimana? Oh enggak, alasannya sama kayak ibu. Si ininya lagi di sini, ininya lagi di situ. Berarti kan mau tanda tangan? Nggak mau. Enggak, maksudnya? Kan ahli waris ada 6 nih. Yang 3 kita lihat indikasinya tarikannya beda. Ya kan? Nah, Mas Izzy ini mau melakukan apa nih? Kita mau tanda tangan akta atau apa? Mau balik nama waris dulu, nanti dia mau ngejual ke orang lain. Gitu. Nah, pas mau balik nama, setelah balik nama waris kan pasti kan ada AJB itu ke pembeli. Nah, si 2-nya ini nggak bisa hadir. 2 atau 3-nya. Masih Mas Izzy, dia ngasihkan surat keterangan waris, turun waris, baru Mas Izzy tanda tangan AJB. Kalau ibu selalu diduluin PPJB. PPJB dulu ibu ya. Oke. PPJB-nya itu dengan pembeli lunas atau bertahap? Pembayaran. Terserah dia. Terserah dia ya. Asalkan cek sudah cek. Oke. Nah, dan surat keterangan sudah ada. Kita dibayar di situ. Jadi kita barrier-nya dengan PPJB, terus kita melihat dia bisa hadir atau enggak. Nah, pas PPJB 3 orang ini ternyata nggak bisa hadir, pakai kuasa. Kuasa. Harus notaril atau bisa legalisasi, Bu? Kalau itu lebih cenderung ke notaril. Lebih tenang ya, Bu ya? Tapi kalau mereka ngotot legalisasi ya sepanjang dibolehkan dengan BPN ya udah sok mangga. Oke. Tapi yang warmaking nggak pernah mau itu. Iya, warmaking bisa aja dia aneh. Jadi itu pun ketika pembayaran kan suka nih, Bu, ini minta dibayar dulu. Saya tidak menyarankan. Jadi kan harus pakai DP dulu. Nah kan ini udah di DP-in. Maksudnya untuk ngurusnya kan ini si klien ngomong ini kan sudah saya DP-in. Soalnya ibu paling ngomong gini, mereka kan ngotot, Bu ini nggak ada CDP, saya udah DP-in kan ini, balik nama waris kan saya nanggung. Ibu coba bilang, selesaikan dulu ya, ibu di luar dulu, selesaikan dulu, sepakatin dulu. Maunya seperti apa? Gitu. Sepakatin dulu, nanti panggil ibu kalau udah ya. Yang sabar, jangan berantem. Udah, kalau panggil luar gitu kan. Nanti udah Bu sepakat. Oh iya dia mau ini kesepakatan ya, saya bilang gitu. Saya tidak ada menyarankan. Saya bilang gitu. Kita tidak mengarahkan, gitu Bu ya. Jadi jangan pernah kita mengarahkan kesepakatan para pihak gitu. Jadi DP-nya itu maunya waktu itu para pihak dihitung, kan memang harus pakai DP. Ya kan nggak mungkin enggak ya kan. Mengikatnya. Ya DP-nya orang itu dengan biaya waris itu sama nilai biaya waris sama 6 juta, berarti DP-nya 6 juta gitu. Nah, pembayarannya itu setelah dinyatakan balik nama, pas AJB baru dilunasin gitu. Nah, itu sepakatin. Di situ Ibu tuangkan apabila nanti ini maka DP itu kembali beserta biaya-biaya yang dikeluarkan seketika sekaligus gitu. Nah, mengenai pengecekan itu kita masukin nggak sih, Bu? Sertifikat ini sudah dilakukan pengecekan di BPN atau belumnya? Ibu masukin. Tetap masukin ya. Kalau misalnya itu ternyata udah nanti aja diceknya biar kita cepet aja dulu nih tanda tangan sekarang, misalnya gitu ya? Oh nggak mau. Harus tanggalnya, cek ya? Tanggalnya gimana? Ini PPJB nih? Iya. Untuk PPJB, tetap harus dilakukan pengecekan baiknya? Ibu tetap. Karena Pak, ya kembali lagi ke kehati-hatian. Ya. Cek dulu, mau PPJB, mau apa, cek dulu. Karena balik lagi, nggak semua orang yang datang ke kita itu berniatan baik gitu, berniatan apa adanya, tulus gitu. Iya. Ada yang disembunyikan. Ada, banyak. Sering. Saya mah anak magang. Banyak yang kadang-kadang mereka masalah pembagian, masalah ini banyak disembunyikan gitu. Ibu pernah Ibu suka berseloroh. Pak, ini istri satu-satunya. Saat lagi ngobrol apa gitu ya, gini ya. Istri satu-satunya. Kalau dia ganteng, Ibu ini. Kenapa nih kelar-kelar nih gitu, oke. Jadi pernah Ibu datang.
Ini KTP ada perbedaan di kakak nomor KTP-nya sama nomor kakak. Ada nggak sinkron. Jadi ibu ragu. Tapi bapak ini ngomong ini istrinya. Ibu tanya, Pak. Tapi dengan bahasa ibu ya sama kayak gini nih, Pak. Benar nih ibu ini satu-satunya. Ayo, kalau bohong nanti ini loh, gitu kan. Langsung dia ngomong, iya sih bu, istri saya kan 2. Lah, bapak, ini keberapa? Gitu. Kedua. Ini ketiga loh. Bingung gitu. Jadi mau tanda tangan. Mau tanda tangan. Iya. Terus kok bisa nama istri saya soalnya sama. Nama istrinya kebetulan sama. Sama. Istri pertama, kedua. Nah ini istri keberapa? 2. Yang satu lumpuh katanya. Ih bapak bukan yang ngomong. Terus dua-duanya nikah resmi. Iya. Ya dua-duanya tanda tangan tuh bapak bilang gitu kan. Ih bapak mah nggak boleh gitu. Bapak seneng saya masuk penjara gitu kan. Kita penyampaiannya juga Loh, juga istri harus saya enak kan ya. nggak bakal nuntut kata. Istri bapak enggak, anak bapak gimana? Iya. Kayak gitu. Ayo, jangan gitu deh Pak gitu. Jadi kita ngomong ada saatnya kita marah, ada saatnya Bercanda gitu. bercanda. Udah, dipending aja. Saya pulang besok kasihkan surat nikahnya yang ini. Ibu ganti. Gitu. Lalu setuju lah istri-istrinya. Ini berdasarkan surat kawin ini berdasarkan surat kawin ini. Gitu. Namanya iya sama. Bukan Akhirnya main. dua-duanya datang tuh akhirnya Bu. Enggak, karena yang satu lumpuh kita sama-sama ke sana ke mana ke Oh. rumah si ibu yang apa bu stroke dia di atas kursi roda. Tapi saling tahu kan Nah, antara nanti istri satu sama istri ibu dua. minta yang stroke ini didampingin anaknya untuk membantu dia sidik jari atau apa gitu. Karena kan namanya orang sakit kan agak susah ya. Ibu nggak mau yang bantu, biar dia yang dibantu sama keluarganya sendiri. Oke. Gitu. Jadi kita penyampaian ke klien itu harus kita ini juga ya, Bu, kita atur juga ya caranya ya gitu. Jadi terkadang kan kalau kita nanyanya malah nggak enak misalnya, Pak ini beneran nih Pak? Iya. Istrinya ini doang. Ini yang bener nih Pak? Iya ragu soalnya di nicknya ini yang agak ini namanya sama persis namanya. Mungkin prinsip kehati-hatian itu kan berhubungan sama teliti. Kita kadang-kadang ngeliat juga ya Bu ya, kartu keluarganya ini bareng apa enggak. Maksudnya kalau nggak bareng, ada indikasi jangan-jangan ada istri lain lagi nih atau gimana. Ada sudah yang gitu loh. ada yang pernah nyampe di KTP yang sebelum elektronik itu pernah ditempel foto dia di scan. Ditempel. Ini bukan istri pacar. Hah? Ada. Jadi ibu itu kebiasaan ibu gini, halo, bacain akta ya. Nama ini, tanggal lahir ini ibu. Pada tanggal lahir kan abis nama, tempat tanggal lahir. Iya. Baru bla bla bla. Ibu lewatin, nggak ibu bacain. Oh iya bu, ibu lahirnya tanggal berapa ya? Dia jawab ketika kita baca dia kan asik dengerin kita. Kita jawab spontan, dia spontan jawab yang sesuai. Oke. Loh, kok di KTP ini belagapan dia. Ketahuan di situ. Bener-bener. Ibu ngomong gitu. Tips and trick yang oke sekali ya gitu. Itu suka jebak gitu. Untuk para notaris itu perlu loh. Maksudnya itu bukan cara yang aneh-aneh, tapi itu adalah trik kita. Ibu tinggalin itu. Oke. Tadi berapa ibu ulang tahun tanggal berapa Bu ya? Lahirnya tahun berapa ya gitu ya? Jadi semua nama, betul Bu nama ini, alamat ini kita bacain kan. Dilewatin tuh ya. Oh iya. Ibu lahirnya tanggal berapa ya? Dia spontan kan ditanya. Agak gelagapan tapi spontan dia jawab tanggal lahir dia. Loh kok beda? Kok beda? Plus tempatnya, jangan lupa tempatnya. Ibu lahir di mana? Loh kok beda? Tunggu dulu ini, jangan lihat dulu. Ini gimana ceritanya ini? Oke. Langsung kita ngomong ini gimana ceritanya? Udah. Baru tuh kebuka Mereka, semuanya. Udah selesaikan dulu. Saya mau keluar. Ibu nggak mau. Biar dia mau perang, mau apa? Pembeli penjual. Akhirnya pembeli ngomong, Bu ternyata itu tuh pacarnya simpanannya. Oh kan, saya bilang yang saya. Ininya, saya bilang, ini saya bisa nuntut loh, memasukkan ini loh Identitas. Iya. Kalau kita coba untuk misalnya triknya dipakai ketika kan kita ngebacain kutipan akta nikah atau buku nikah gitu. Ibu sama bapak nikahnya tahun berapa ya? Gitu. Misalnya ya, dia kan nggak bakal hafal nomornya kan kita nanya itunya aja bisa juga Bu ya kayak gitu ya. Itu untuk ngetes mereka, ini bener apa enggak gitu. Kan terkadang ada buku nikah tuh yang dipalsuin juga Bu. Ada. Tanya aja Bu nikahnya tanggal berapa. Kalau orang nikah sama lainnya pasti tahu.
kecuali orang yang tua banget ya. Jangan ditanya itu. Dipikun. Dia nggak bakal ingat, sebab kadang-kadang di KTP orang yang tahun sekian itu kadang-kadang dikasih aja karena dia sendiri juga nggak ingat. Itu berarti maksudnya kita tuh notaris tuh tanggung jawabnya gede banget ya Bu, Iya, sampai harus bahaya. memastikan harus ada trik-triknya seperti itu ya ternyata di lapangan. Dan ini nggak pernah ada di teori ya Bu nggak ya? ada, kita nggak pernah belajar itu, cuman Di seminar juga nggak ada ya Bu ya? kebetulan ibu dulu backgroundnya konseling industri. Konseling itu kalau konseling sosial itu BP. Kalau konseling industri itu di kalau HRD. Gimana produktivitas kerja karyawan ini menurun, itu ada apa? Nah, itu dulu ibu kan belajar psikolog juga kan. Jadi bisa melihat profil orang ya Bu ya. Situ. Oke. Nah, satu lagi yang harus dicermatin, kalau dia buru-buru, kalau datang klien buru-buru, itu tanda kutip. Buru-buru mau bayar gede. Buru-buru, pokoknya. Buru-buru, oke. Saya mau pergi ke Kalimantan, kakak ini kan. Gampang Pak, tenang duduk dulu. Sebenarnya duduk dulu. Bapak mau kemana? Saya soalnya mau berangkat Kalimantan. Ya udah, puasa aja. Bapak puasa aja. Cuma enggak Bu, soalnya ini yes. Terus habis itu sertifikatnya nyusul boleh nggak bisa Pak, nggak bisa. Nah kalau buru-buru itu tanda kutip, kalau ibu kalau buru-buru tuh ibu cenderung berlalai-lalai. Karena ibu memerlukan waktu untuk mencari kebenaran. Jadi yang tanda kutip, jadi yang barang yang masuk ke ibu anggap bermasalah semua. Yang masuk nih, walaupun sertifikat juga masalah, ibu anggap masalah. Jadi ya di situ kedorong tingkat kehati-hatian kita. Jadi setiap yang masuk ke kita itu bermasalah. Jadi kehati-hatian kita tuh kita anggapnya ini bermasalah ya Bu ya. Kayak di push gitu. Oke. Kayak di push. Jadi kayak mungkin yang sering kita alami mungkin mengenai perjanjian kerjasama tuh terkadang orang tuh ada yang minta buru-buru ya Bu ya. Ada. 2 hari jadi, maksudnya itu nggak memberikan kita kesempatan untuk berpikir lebih hati-hati lagi gitu. Apalagi kerjasama kan nggak jarang ya Bu ya. Salah satu pihaknya apa ya? Kalau kerjasama itu pasti ujung-ujungnya bukan prestasi, salah satu pasti. Kita lebih nyaman mungkin warneting kali Bu ya. Kalau ibu lebih nyaman legalisasi. Legalisasi lah ya, oke. Nah, legalisasi itu pun ada triknya Ibu. Legalisasi itu kan dibuat mereka aslinya. Kita kan dapat fotokopi. Jadi di legalisasinya yang asli, dia selain tanda tangan sidik jari di sebelah tanda tangannya. Setelah itu Ibu copy, Ibu suruh sidik jari di copy Ibu. Dan KTP, setiap KTP yang diberikan kepada Ibu, Ibu suruh tanda tanganin. Menandakan bahwa dia menyerahkan ke Ibu, bukan Ibu dapat dari ini. Biasakan sekarang lewat WA. Oke, saya proses. Ketika dia datang mau mana aslinya saya lihat. Terus tanda tangan ini di sini. Bahwa memang dia yang memberikan kepada kita. Tuh. Kasus lu tuh. Prinsip kehati-hatian. Triknya harus pinter-pinter jebak orang. Tanda positif ya Bu ya. Iya. Ya kalau kayak gitu nanti tapi kan demi keamanan kita juga. Iya, lolos kalau sempat lolos itu yang istri bilang. Iya kalau aman-aman aja. Ntar anaknya nuntut gimana? Iya benar. Anaknya kan orang itu bergaul ya. Ada yang bergaul dengan orang pakar pintar hukum atau segala macam. Nanti dari omong ke omong tuntut aja tuh karena kitanya. Ini skill notaris. Ini yang kita pernah pelajari. Iya. Ini adalah semua berdasarkan pengalaman. Kalau itu kasusnya mirip yang waktu itu. Ini di off the record ya, nanti dihapus di. Kalau buru-buru itu pasti sama dengan kita kalau buru-buru itu apapun kita nggak bisa halalkan kadang-kadang. mikir. Iya benar. Ya kan? Hal yang buru-buru itu pasti kita halalkan. Udah gini aja, udah kedesak nih, pasti kayak gitu. Iya. Nah kita berusaha meminta orang itu ngikutin kemauan kita. Itu makanya di situ yang Ibu bilang jangan pernah kalah mental. Kita buat dia nyaman, seperti kita saudaraan,
Tapi ketika kita membahas itu, kita harus di atas mereka, mental kita loh. Mental Dia kita. harus ngikutin ke kita. Kemauan kita, bukan kita ngikutin kemauan dia. Tapi kehendak dia, ya kita ikutin, gitu ya. Tadi. Sepanjang sesuai peraturan perundang-undangan kita ikutin. Tapi kalau enggak, sebab kalau mental kita sudah kalah duluan, dia minta, udah Bu, ini aja. Oh, dia kan nggak pernah ada nih. Jadi udah buat aja sirkuler ini seumpama akta apa gitu ya. Udah tanda tangan aja Bu ini. Kita mau nggak mau kita mendua. Yaudah deh. Nah dia pasti gini, udah Bu tenang, saya jamin nggak ada apa-apa. Sering Ibu gitu. Apalagi maaf para mediator, Ibu kalau ada pembebasan lahan, mediator nggak boleh masuk. Iya. Nggak boleh masuk. Iya. Udah Bu tenang aja. Nanti kalau di luar sana, udah Bu tenang aja. Saya yang jamin. Pak, saya kasih tahu ya sama Bapak. Ketika saya terkena kasus pidana gara-gara ini, jangankan Bapak lawyer saya mungkin juga nggak bisa nolong saya kalau posisi saya salah. Apalagi Bapak. Nah, Bapak juga terlibat. Bapak aja nggak bisa nolong diri Bapak, gimana mau nolong saya? Ditegesin itu. Kalau sudah persis seperti itu, Ibu teges. Nah, jadi tapi kan nggak bisa masuk. Kayak gini, misalkan nih kan nanti saya tuh bakal jadi notaris gitu kan. Kalau tadi bahasanya saya ke Izzy, Canoke, calon notaris oke. Nah, Sun akan jadi notaris. Nah, terus kan biasanya tuh ada aja tuh klien-klien tuh yang balik lagi ke masalah mental tadi ya. Ada aja biasanya kalau orang bersalah, biasanya dia lebih kencang duluan tuh. Iya pasti. Iya kan? Pasti gitu. Saya mau bikin ini gitu. Nah, itu Di sana aja bisa, masa di sini nggak bisa lah. nah, Pasti itu. iya. Itu gimana cara untuk membangun mental itu gitu? Maksudnya kita tahu nih secara ini pasti ada macam-macam nih. Tapi kan kita begitu dia ngebluff duluan, kita langsung teng gitu. Biasanya notaris muda tuh biasa gitu ya kan. Baru diangkat, aduh jangan sampai jangan sampai mereka pergi deh. Ini klien pertama gue gitu kan, biasanya gitu. Gimana caranya ngebangun mental itu gitu? Itu yang sampai sekarang masih bingung. Itu gimana Bu? Perjalanan waktu kalau menurut gua. Perjalanan waktu, umur memang. Umur itu apa yang membuat bisa seperti itu kadang-kadang di umur. Nah, tapi kalau misalkan baru pertama udah jeblos, ya itu tadi yang gue bilang. Pertama kali jangan bicarakan apa yang dia tujuan dia datang. Buat dia nyaman seperti kekeluargaan. Ya kayak apa ya? Yeah. Kayak kita ini yang nggak ada jaim-jaim ini. Jadi ketika masuk ke itu kita sebenarnya sudah bisa nakar orang itu ketika kita ngobrol enak. Pak minum dulu. Ini Bapak kerjanya di mana gitu kan. Wah, di situ ya ada teman saya nih ya. Cerita dulu nih. Kita kan tahu takaran orang ini. Nah, sekarang ini kita ke balik laptop. Ini apa yang bisa dibantu Pak gitu. Tapi mental kita udah kuat di situ. Jadi pas lagi intro jangan langsung. Oh, mereka datang pun kita langsung pemanasan dulu gitu. Iya. Kalau berarti mereka begitu dia masuk mau ketemu kita, dia ngomong kencang bilang, "Oh iya Pak, tenang dulu Pak, kita minum dulu, ajak ngobrol dulu lah gitu ya." Oke. Kalian selain kita kayak apa namanya? Menyiapkan mental ya Bu ya pas lagi kayak gitu ya Bu ya. Oke. Tadi deh. Bu, Pak ini tuh gini. Masa kasih harganya mahal amat gini. Sabar Pak, sabar. Kita udah tuh antar jantungan. Ntar saya coba klarifikasi kenapa. Atau kita ketemu ya besok ya. Saya lagi di luar, besok kita ketemu. Ayo duduk bareng. Kita ngopi di mana. Coba nanti saya pengen dengar masalahnya apa gitu. Jadi kadang-kadang pertama kali itu, kedua itu kok jangan mindsetkan uang. Uang itu belakangan. Anu kan. Ya sih. Mental kita itu akan kuat ketika kita nggak ada angka di otak kita. Pokoknya kita itu susah. Tapi kalau sudah susah susah memang, tapi mukanya begitu banget ya? Soalnya lu ngomongin duit, wah susah tuh. Ibu juga sering, aduh. Ya lepas ini gede ya bilang gitu. Tapi yang Ibu bayangkan gini, dia nggak mau ngikutin aturan hukum sama ini. Biarin daripada gua dapat segitu, ntar juga masuk penjara, rugi. Kasian anak gua, ntar sama siapa? Pokoknya bayangin. Pahitnya lah ya. Masuk gua mabuk gua. Jangan masuk penjara, kita dipanggil ya dapat surat cinta gitu. Itu yang bikin deg-degan. Deg-degan itu. Kita harus mikirin ke sana juga ya. Tetap
Yang namanya ketika masalah kita, kalau kita bantu orang ngadepin masalah ke pengadilan juga kita nggak ada deg-degan. Tapi ketika kita sendiri kita ini. Nama kita yang tertera di situ kan lebih gimana gitu ya Bu ya. Iya sih. Ya. Yang ada apalagi yang ngadepin sok tahu, Bu. Ini bisa Bu, masalahnya gini. Saya yang jamin. Iya. Pak, itu kan versi Bapak. Saya sekolah dulu di MKN. Nggak begitu aturan hukumnya, Pak. Aturan hukumnya ini gitu. Itu kan versi Bapak gitu. Iya. Nah, dulu saya belajarnya begini gitu kan. Oke. Itu udah ditanda-tandain, kode-kodein tuh. Dikodein sama Theo udah, dikodein sama Theo. Ngomong-ngomong ini kita baju masih sama dengan konten yang tadi. Ini kita menjalankan 2 sesi nih. Sesi Kedua ya. 2 sesi. Ya udah berarti kita recap aja kali ya. Berarti kita kalau mau jadi notaris itu nggak semuanya kaku ya Bu ya. Dan baiknya namanya klien kan manusia juga. Jadi kita ajak ngobrol selayaknya ya memang antar kita aja ngobrol. Sambil tadi ada trik-trik dari tips and trik dari Ibu gimana cara kita. Iya, terus abis itu ujung ininya ujung pisah sama klien. Pak, kalau ada apa-apa telepon aja, nggak apa-apa, konsultasi aja kalau memang ada nggak tahu gitu. Iya, kalau bisa saya Ujung-ujungnya, bantu akan iya. saya bantu. Jadi gitu. dia itu merasa ada pelindungnya gitu Iya, kan. iya. Mana ibu ini nggak mikirin duit gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, nanti iya. dia tuh Padahal kita mungkirin iya, banget ya. waduh, mikir banget lah. Berharap nih. Nah, ada lagi nih trik ini ya. Ini sering ibu alamin ya. Datang nih klien. Bawa berkas lengkap nih. Bu, ini berapa harganya? Ibu selalu tulis di kertas coretan. Ibu namain, ibu lihat sertifikatnya namanya ini. Nah, Bu, ini sekian gitu kan. Nah, mahal Bu, belum ada duitnya, nanti saya tanya suami dulu. Nah, muncul tuh dia 3 bulan, 4 bulan nggak muncul. Itu ibu simpan. Jadi ibu masukin folder. Aku pernah ngeliat tuh Bu. Itu ada coretan nggak? Nah, 3 bulan atau 4 bulan datang ya. Bu, saya jadi udah terkumpul uangnya. 5 juta kan Bu? Saya lihat dulu ya. Ternyata ibu buat 7 juta. Coba. Cara nawarin 3 bulan kemudian. Iya, 3 bulan kemudian. 5 juta kan Bu ya dulu ya ininya. Sebentar ya, saya lihat dulu. Ibu lihat. Mana lihat ininya berkasnya. Buat cocokin. Oh ini dulu, ini kan kita coret-coret. Kan ada coret-coretan ibu. Sambil nerangin kan ada. Ibu kan suka gambar nerangin gini kan. Ini kan coret-coretan kita. Iya tak Bu? Iya iyalah. Gitu. Bukannya Nek. Ya kan ini coretan kita. Ibu bawa fotokopinya satu, yang ini aslinya di sini. Iya. Itu selalu ibu kopiin, biar dia bawa. Coretan tapi. Iya. Coretan tulisan tangan itu gitu. sering terjadi, nggak sekali 2 kali. Jadi, supaya mungkin dianggapnya lupa, bisa harga yang dia mau. Nah itu sering itu. Jadi ibu catat, ada satu begini, ada itu. Dan itu baru bisa didapat dari pengalaman. Oke. Itu setelah naik turunnya Bu ya. Udah berapa kali Bu digituin Bu? Sering, tapi karena memang ibu, berkas. Jadi ibu itu segala sesuatu itu tercatat dari awal. Jadi riwayat apapun ada di situ dan pembukuan. Nah, kunci kita bisa majunya itu di manajemen. Ibu ngontrol pekerjaan itu cuma lihat dari neraca laba. Itu ibu buat sendiri. Saya pernah ngeliat neraca dan saya pusing sendiri. Buat ininya, buat namanya aplikasinya. Iya. Tapi sederhana sih, enggak aplikasi. Bukan yang buat corporate. Cuma Excel gitu. aja gitu, Excel aja. Tapi Excelnya canggih loh. Tapi Yeah. bisa mengcover semuanya. Ibu tahu sebulan itu untung ibu berapa yang bisa ibu ambil untuk diri ibu. Jadi ibu yang ibu belanjain ya laba itu. Dan ngecek pekerjaan tinggal dicek aja dulu ya, Bah. Progres Si A. sampai mana? Buka di filenya. Oh, pengecekan sertifikat. Oh, masih punya. Kok lama ya tanggal sekian ibu tak Sabtu. Ini kenapa lama cek sertifikat? Iya, Bu harus diplot dulu, ternyata nggak ini di sistem. Ada kendala-kendala gitu ya. Dan nanti kalau 3 kali staf ibu yang ngurus nggak bisa, ibu yang turun. Oh, oke. Nah kita lihatnya dari situ. Oh iya ya, ini udah 3 kali dia ngomongnya, oh saya yang maju. Kayaknya nanti gue mau pertama kali penempatan di Pandeglang. Enak. Benar. Nanti ketemu sama Bula lagi ya. Apa?
pengalamannya banyak ibu. Ibu nggak tahu ya, ibu belum coba daerah lain. Tapi bagi ibu di Pandeglang itu pengalamannya, Luar biasa sih. luar biasa. Harus nyalinya Harus kuat gede. nyali, harus kuat mental gitu kan. Terus habis itu harus ya campurnya luas iya, konyol iya. Kadang-kadang ibu konyol gitu Iya. kan. Di saat ibu konyol gitu kan. Kapan kita harus tegas, kita Iya, tegas tegas, gitu ya Bu ya. Oke. Kadang ada yang ibu bilang, mohon maaf Pak, Bapak nggak ada kepentingannya. Bapak tunggu di luar. Oh Bu, saya wakilnya. Kalau ada wakil, mana surat kuasanya? Bapak tunggu di luar. Kalau enggak, bubar aja. Saya belum berani tuh Langsung. kayak gitu-gitu tuh. Langsung. Bapak, Ada yang kayak Bapak gitu. di luar. Nggak bisa. Ya udah Pak, di sini aja. Nah, tapi kalau kita, kan ibu membiasakan hanya para pihak yang boleh ketika transaksi itu di dalam ruangan ibu. Kalau kita kenal baik ya sama, biasakan ada meja. Bos, di luar dulu ya. Saya bawa masuk dalam. Biasa. Kalau ada perempuan, kita mau ngerumpi gitu bahasanya. Ngerumpi mau gibah dulu gitu. Gitu. Jadi dia juga nggak tersinggung. Iya, paham. Tapi kalau nggak kenal, tembak aja langsung gitu ya. Enggak, maksudnya tetap baik. Tapi kalau ada loh yang Bu, saya Ngeyel ya? harus ikut, soalnya saya juga kuasa dari penjual. Apa nggak bisa? Kalau orang sudah nyerang kayak gitu, apa nggak bisa? Kalau mau ayo masuk ke dalam, kalau nggak usah. Kita batal tanda tangan hari Iya. ini gitu ya. Kayak gitu ya Bu. Oke. Tuh, soalnya dengan ikut campurnya dia, kadang-kadang si penjual ini terpengaruhi. Kita nggak tahu kepentingan ini. Kadang-kadang dia Iya. minjem duit loh. Jual tanah ini, saya pinjam uang kamu. Kita kan nggak tahu. Iya. Jadi jangan pernah ada pihak di luar penjual sama pembeli atau para pihak yang ini. Ya, benar banget. Siap. Oke. Ini udah jelas banget dari tips and trick, dari menghadapi klien gimana, kita harus seperti apa untuk para notaris ya. Semoga ini bermanfaat ya Ibu ya. Amin. Iya. Terima kasih Ibu ya. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan kalian jadi notaris yang eksis. Amin. Pandeglang. Pandeglang masih butuh. Terus Pandeglang Masih tuh. butuh. Tukeran Masih nanti sama butuh. Izzy. Mau pindah. Pindah, Ge. Katanya mau pindah ke Jakarta Pusat katanya. Jauh banget lompat. Soalnya memang di Pandeglang masih kurang. Iya. Itu dia. Terutama putra daerahnya masih 3 yang jadi notaris. Putra daerah Tiga. itu 3 doang ya. Nah, Bu Dwi Maya, Mbak Nia, Mbak Lis. 3 doang. Ada yang orang Pandeglang, Pak Wahyu malah ke Lebak. Lebak. Makanya kalau bisa di situ ngeramein, soalnya pindah lagi, kesepian kitanya. Siap. Oke, jangan lupa like, share, and comment. Tadi nggak lupa kayak gitu tadi kita ya. Iya. Jangan lupa di like, subscribe, Ininya sama baru, komen. ojek baru. Saya baru ini bagusan dia Bu. Kita nanti ketemu lagi di konten-konten Natris lainnya. Mungkin dengan Crazy juga, kelas bareng Izzy, atau mungkin nanti konten yang lain. Si Andre sama Lydia pokoknya belum bikin konten baru. Ntar tungguin aja. Oke? Sampai jumpa di episode. Sampai jumpa. Nanti kita ketemu lagi, oke? Let's learn something to avoid risk. This is not a race. Bye. Bye.